Salus Populi Suprema Sesto, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan dari tim pro, serta rekan-rekan pemerhati hukum yang amat terpelajar. Izinkanlah kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Yesa Lintang selaku pembicara pertama, Kufron Faza selaku pembicara kedua, beserta Hafiz Syah Putra selaku pembicara ketiga. Kami adalah tim Prabu Siliwangi yang dengan tegas menyatakan ketidaksetujuan kami pada mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang kami hormati, dalam pemikiran Thomas Aquinas, hukum yang sah adalah hukum yang selaras dengan kodrat manusia. Perbedaan biologis dan peran reproduktif dianggap sebagai dasar pembagian tanggung jawab sosial. Maka dari itu, patriarki hadir sebagai refleksi dari pembagian peran yang terbentuk oleh kondisi biologis dan kebutuhan sosial. Dengan demikian, patriarki memiliki landasan filosofis yang kuat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kemudian KPBI mendefinisikan patriarki sebagai sistem yang merujuk pada laki-laki sebagai kepala keluarga yang dihormati dan dijadikan panutan. Sehingga patriarki ditegaskan sebagai sistem pembagian peran yang berlandaskan nilai agama dan budaya dengan fungsi yang saling melengkapi untuk menjaga keteraturan dan stabilitas dalam keluarga dan masyarakat. Dewan juri yang kami hormati, sebelum melanjutkan bangunan argumentasi, izinkanlah saya untuk menyampaikan garis besar argumentasi tim kami. Pertama, secara filosofis Aristoteles menegaskan bahwa keluarga adalah unit alamiah yang memiliki struktur lahir dari kodrat. Ia membedakan peran dalam keluarga bukan atas dasar keistimewaan, melainkan atas dasar fungsi dan tanggung jawab. Serta norma yang baik adalah norma yang selaras dengan kodrat yang hidup dalam nilai komunitas. Di Indonesia, nilai itu adalah nilai agama dan budaya, maka pembenaran patriarki adalah hal yang lumrah karena nilai tersebut berakar kuat dalam norma yang hidup dan dijaga dalam komunitas. Kedua, secara yuridis, negara Indonesia sendiri telah mengakui dan mengkodifikasi struktur ini melalui undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam hingga konstitusi, memberikan ruang bagi nilai agama dan budaya sebagai landasan dalam pengaturan kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya diakui, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum dari negara. Ketiga, secara empiris, masyarakat Indonesia dengan tingkat religiusitas tertinggi di dunia telah membuktikan bahwa struktur keluarga berbasis nilai agama dan budaya bukan hanya bertahan lintas generasi, tetapi melahirkan generasi yang berkualitas seperti yang terjadi pada masyarakat adat Batak. Dengan demikian, nilai agama dan budaya dapat dijadikan pendasar pembenaran karena keduanya merupakan bagian dari living law yang memberikan legitimasi terhadap praktik patriarki sebagai sistem pengaturan peran dalam keluarga. Selanjutnya, argumentasi berdasarkan perspektif normatif dan normatif dan sosiologis empiris akan diejawantahkan oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah saya melanjutkan konstruksi argumentasi yang sebelumnya telah dielaborasikan oleh pembicara pertama kami melalui dua pijakan argumentatif utama, yaitu landasan yuridis dan perspektif teoritis yang kemudian akan berkelindan dengan realitas sosial yang akan dibuktikan oleh pembicara ketiga kami. Pertama, dari sisi landasan yuridis, negara Indonesia secara eksplisit mengakui adanya pembagian peran dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri menjalankan fungsi domestik rumah tangga. Dalam struktur ini, istri tidak dimarginalkan melainkan dimuliakan sebagai madrasah al-ula, yaitu pendidikan pertama yang secara pedagogis justru paling fundamental karena pembentukan dasar karakter anak berada dalam perannya. Dengan demikian, pembagian ini bersifat komplementer di mana suami memiliki tanggung jawab sebagai pemberi nafkah, pelindung dan pemimpin keluarga, sementara istri memiliki peran sebagai sentral dalam internalisasi nilai dan pendidikan dasar anak sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Pengaturan ini diperkuat dalam kompilasi hukum Islam khususnya pada pasal 79 ayat 1 dan pasal 83 yang menempatkan suami sebagai wali dan penanggung jawab utama ekonomi keluarga serta istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Sehingga kompilasi hukum Islam menjadi bukti nyata bahwa praktik patriarki dalam keluarga bukan hanya dibenarkan oleh nilai agama dan budaya, tetapi juga dikodifikasi dalam hukum positif. Dengan kata lain, negara tidak menolak struktur tersebut, melainkan mengakuinya sebagai modal yang sah. Berlandaskan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 18 B 2 dan pasal 28 I 3 secara tegas mengakui dan menghormati hukum adat, identitas budaya, serta hak masyarakat adat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya, negara telah memberikan ruang bagi keberagaman sistem sosial. Ini menegaskan pengakuan konstitusional bahwa sistem nilai yang hidup di masyarakat termasuk praktik patriarki merupakan bagian dari nilai budaya adalah sah dan tidak boleh diganggu-gugat. Yang kedua, Dewan juri yang kami hormati, mari kita telah berdasarkan perspektif teoritis. Profesor Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata bersumber dari peraturan tertulis saja. Nilai yang hidup dan dipegang teguh oleh masyarakat juga memiliki kedudukan sebagai sumber hukum material yang sah.
bangsa. Maka nilai patriarkal yang bersumber dari budaya dan agama adalah sumber hukum yang legitimate secara akademik dan yuridis. Menolak nilai ini sama artinya dengan menolak salah satu fondasi sumber hukum yang diakui oleh doktrin hukum itu sendiri. Kemudian dalam ajaran agama Islam, nilai budaya dan agama bukan sekedar unsur pelengkap, melainkan bagian metodologis yang sah dalam pembentukan norma, termasuk dalam penetapan struktur keluarga yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin. Landasan ini dapat dibuktikan melalui kaidah usul fikih, yaitu al-hukum yadru ma'ilatihi, yang menegaskan bahwa keberlangsungan suatu hukum bergantung pada keberadaan ilahnya. Artinya selama alasan hukum tersebut masih eksis, maka norma itu tetap mengikat. Dalam konsep kawam sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih klasik, terdapat dua ilah utama, yaitu kapasitas tertentu pada laki-laki dan kewajiban mereka menanggung nafkah keluarga. Kedua hal ini telah berakar pada realitas sosial dan konstruksi budaya yang menempatkan laki-laki sebagai penumpang ekonomi sekaligus pemimpin keluarga. Selama tanggung jawab nafkah dan kepemimpinan laki-laki masih menjadi norma sosial, konsep kawam tetap memiliki legitimasi. Oleh karena itu, menolaknya hanya atas dasar modernitas tanpa menguji ilahnya tidak tepat secara metodologis dalam hukum Islam. Kemudian perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1 dalam Islam. Hal ini merupakan bukti normatif bahwa pembagian peran berbasis tanggung jawab sejatinya diakui secara tegas dalam ajaran agama. Laki-laki dibebani kewajiban finansial yang mengikat seperti pemberian nafkah bagi istri dan anak, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Hal ini menegaskan bahwa sistem waris Islam berlandaskan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian, aturan ini menjadi bukti bahwa nilai agama dapat dijadikan dasar yang sah untuk membenarkan struktur keluarga dengan kepemimpinan laki-laki sebagai bentuk pembagian peran yang fungsional dan bertanggung jawab. Apabila masih ini menghendaki agar nilai agama dan budaya tidak dijadikan pembenaran dalam kehidupan berkeluarga, maka pada hakikatnya masih ini mengarah pada upaya pencabutan fondasi identitas kolektif yang selama berabad-abad telah menopang tatanan masyarakat. Dengan demikian, kami tegaskan bahwa nilai budaya dan agama sah untuk dijadikan dasar dalam mempertahankan praktik patriarki sebagai budaya yang bersifat komplementer dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian Dewan Juri yang kami hormati, argumentasi berlandaskan perspektif sosiologis empiris akan dielaborasikan oleh saudaraku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, izinkan saya memperkokoh argumentasi yang telah mana dijawantahkan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami berdasarkan perspektif sosiologis dan empiris. Lembaga survei dan riset Ipsos bersama Global Institute for Women Leadership terhadap lebih dari 23.000 responden di 29 negara termasuk Indonesia, Singapura, dan Malaysia menunjukkan bahwa 66% responden di Indonesia dan 60% di Malaysia menyatakan setuju bahwa istri harus selalu menaati suami, dan sebanyak 67% responden di Indonesia dan 58% di Malaysia memiliki nilai bahwa suami seharusnya memiliki putusan akhir dalam urusan penting keluarga. Padahal ini mencerminkan bahwa nilai patriarki tetap eksis, dan ini menunjukkan bahwa patriarki memperoleh legitimasi sosial yang luas termasuk dari perempuan. Sehingga ini adalah bukti nyata bahwa nilai tersebut masih menjadi fondasi dalam struktur keluarga. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia juga menunjukkan tingkat religiusitas yang tinggi. Praktik patriarki dalam Islam sah berdasarkan kaidah fikih sebagaimana yang telah dijawantahkan oleh pembicara kedua kami. Kemudian berdasarkan survei Pew Research Center terhadap 102 negara dalam rentang waktu 2008 hingga 2023, sebanyak 98% masyarakat Indonesia memprotekskan agama dan 95% melaksanakan ibadah setiap hari. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Amika Wardana yang menunjukkan bahwa 93% warga Indonesia menganggap agama sangat penting. Tingginya religiusitas ini menegaskan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber utama dalam pembentukan norma sosial. Dengan demikian, agama dapat dijustifikasi secara normatif sebagai landasan praktik patriarki dalam berkehidupan berkeluarga. Suku Batak secara tegas mematahkan stigma bahwa sistem patriarki identik dengan hal negatif. Faktanya, sistem ini justru berbuah manis karena terbukti berjalan selaras dengan nilai positif yang mendorong keberhasilan nyata. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik merilis data yang menunjukkan bahwa suku Batak memimpin peringkat sebagai kelompok etnis dengan jumlah lulusan sarjana terbanyak di Indonesia. Persentasenya yaitu 18,02% dibanding dengan suku Minangkabau dan Jawa yang hanya sekitar 9,56%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Batak menjunjung tinggi pendidikan.
Hal ini tidak terlepas dari kuatnya budaya Batak yang berlandaskan sistem patrilineal dengan nilai-nilai seperti Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon yang mendorong pendidikan tinggi sebagai simbol keberhasilan. Dewan juri yang kami hormati, justru keluarga-keluarga yang berpegang pada struktur nilai budaya seperti masyarakat Batak yang patrilineal yang telah terbukti melahirkan generasi berkualitas dan sukses. Realita menunjukkan bahwa dalam praktiknya sistem patriarki dapat menjadi motor penggerak kemajuan, bukan sekedar alat pembatas perang. Dewan juri yang kami hormati, dengan ini nilai budaya dan agama sebagai dasar praktik patriarki bukanlah klaim yang berdiri atas asumsi, melainkan sistem yang kokoh secara filosofis, sah secara yuridis, valid secara teoritis, dan teruji nyata secara empiris. Dengan ini kami nyatakan bahwa nilai budaya dan agama dapat dijadikan pembenaran bagi praktik patriarki dalam kehidupan berkeluarga. Maka dengan penuh keyakinan kami tim Prabu Siliwangi menyatakan menolak mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.